Di haji ada talangan, ada duluan, umroh pun juga ada talangan. Nah, kalau kurban ini terkait dengan kurban, apakah juga bisa Ustaz, kita berhutang dulu Ustaz? Ya. Kalau orang itu punya hutang dan hutangnya itu besar gitu ya, hutangnya itu besar, kemudian ingin korban, maka al-afdal wal aula, yang lebih utama itu adalah ada namanya fenomenal pinjaman online. Pinjaman online. Kalau misalnya nanti ada sebuah masyarakat atau sahabat Al-Falah yang berkurban kemudian menggunakan pinjaman online, itu kalau secara fikihnya atau secara ilmunya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sahabat Al-Falah, Lembaga Amil Zakat Nasional memiliki acara yang keren. Podcast Ustaz. Memiliki tema yang sangat luar biasa. Terkait dengan agenda podcast ini kita namakan ngapain sih? Nah, sahabat Al-Falah, nanti insya Allah kita akan rutin mengadakan podcast seperti ini live di IG. Silakan nantinya sahabat Al-Falah tetap stay ya, ikutin aja terkait dengan IG YDSF Peduli. Insya Allah di situ banyak aktivitas yang bisa dinikmatin, kemudian edukasi oleh sahabat Al-Falah semuanya. Dan hari ini kita akan ngobrol. Program kita namakan terkait dengan ngapain sih. Program ini namanya ngapain sih Ustaz. Terkait dengan ngobrolin apapun, yang penting nantinya bisa menginspirasi. Jadi ngobrolin apapun, pokoknya menginspirasi. Nah ini tema yang kita lakukan. Gambaran besarnya agenda kita adalah ngapain sih. Nah sahabat Al-Falah, insya Allah di hari ini saya langsung memandu sebagai kepala cabang YDSM Malang terkait dengan agenda di sore hari ini untuk menemani agenda yang saat ini sudah masuk di tanggal 4 Zulhijjah Ustaz ya. 4 Zulhijjah. Sebentar lagi tentunya kita akan mengadakan gaya besar terkait dengan Idul Adha tentunya. Dan di sana sini tentunya banyak yang kepingin berkurban. Nah, kepingin berkurban. Karena salah satu amal mulia di bulan Zulhijjah, selain ada haji, kemudian ada amal soleh yang lain, ada puasa yang dianjurkan. Kemudian juga salah satu amalannya adalah berkurban, sahabat Al-Falah. Nah, sebelum kami sampaikan, insya Allah nanti di sini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nantinya beliau menyampaikan terkait dengan pembahasan lebih lanjut, akan saya sampaikan siapa sih narasumber yang ada di hadapan saya ini, sehingga nantinya sahabat Al-Falah semuanya ketika menyimak ilmu dari beliau semakin mengenal dan semakin memahami. Nah, so beliau adalah salah satu ustadz kondang ada di Malang Raya ini ya. Bismillah. Sahabat Al-Falah, beliau di depan saya ini sudah kedatangan tamu luar biasa untuk mengisi agenda ngapain sih di hari Selasa sore ini. Beliau Ustadz Muhammad Taufik LC MPDI. Di sini yang saya terima pengalaman beliau sangat banyak sahabat Al-Falah. Saya bacakan, beliau saat ini aktif menjadi kepala sekolah di SMP Islamic Boarding School Alhamra. Nah, Alhamra. Ini insya Allah di daerah Karangwidoro di Dau yang di pucuk itu ya. Yeah. Nah, beliau sebagai kepala sekolah di sana. Kemudian juga menjadi Dewan Pengawas Syariah beberapa koperasi. Ada Koperasi Konsumen Gemilang Sukses Mulia Malang, kemudian ada Koperasi Syariah Insan Permata Berdaya. Kemudian beliau ini Ustaz Taufik ini juga pernah menjadi Dewan Pengawas Syariah YDSM Malang. Nah, insya Allah banyak pengalaman beliau terkait dengan di dunia keislaman. Makanya beliau di hari Selasa sore ini 4 Zulhijjah ini, kawan-kawan semuanya sahabat Al-Falah, nanti kita akan sharing dengan Ustaz Taufik terkait dengan aktivitas kurban. Nah, ini masih ada beberapa hari Ustaz Taufik. Semoga saja dengan adanya agenda podcast dari YDSF Malang ini, ngapain sih ini, nanti banyak sahabat Al-Falah yang bisa terinspirasi
masih ada niatan agar nantinya bisa berkurban. Bisa berkurban di tahun 2024 ini, 1445 Hijriah ini. Bismillah. Nah, Ustaz Taufik, saya yakin para sahabat Al-Falah itu kepingin berkurban. Kepingin berkurban, apalagi sebagai seorang Islam ya, kepingin berkurban. Ditambah lagi kurban ini kan salah satu ibadah yang di Zulhijjah ini dianjurkan. Nah, sebagai seorang Muslim itu kenapa Ustaz kita itu dianjurkan untuk berkurban, Ustaz? Mungkin kita diberikan wawasan kepada sahabat Al-Falah semuanya, Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih atas waktunya. Saya merasa terhormat diundang di tempat yang mulia ini. Bertemu dengan sahabat Al-Falah, kita akan berbicara terkait dengan kurban ya. Mau nggak mau ketika kita membahas masalah kurban, ya ini adalah syiar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini adalah merupakan titik daripada sebuah ujian yang luar biasa. Ketika ayahanda kita Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak masuk akal. Dengan ujian yang tidak masuk akal, dan ujiannya pun, perintahnya pun lewat mimpi gitu ya. Tapi subhanallah, ketaatan Nabi Ibrahim dan kesabaran Nabi Ismail, ketaatan Nabi Ismail itulah yang menginspirasi. Bagaimana tidak, sampai kemudian kalau dalam surat As-Saffat itu disebutkan bahwasanya sampai ketika pedangnya itu nyampe di pelipis kan gitu ya. Nah, baru kemudian Allah mengatakan qad sadaqta ru'ya. Benar Ibrahim. Nah, ini adalah luar biasa. Kita ini saya sampai sekarang itu enggak bisa berpikir gimana seorang ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya dan sampai pedangnya itu nyampe di pelipisnya itu. Nah, dan ngetes, Allah itu ngetes gitu loh. Sampai di mana ketaatanmu. Maka ketika sudah akan digerakkan itu pedang, wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti dengan domba yang azim, yang besar. Nah, inilah yang kemudian menjadi syiar. Nah, maka kita berkorban ini adalah dalam rangka menghidupkan syiar. Dan wa may yu'adzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah korban, itu adalah wujud ketakwaan yang ada di hatinya. Nah, yang kedua adalah ini sunnah ya. Sunnah muakkadah. Meskipun ada yang mengatakan itu wajib, Abu Hanifah dan beberapa muridnya itu mengatakan wajib, termasuk kalau kita baca Ibnu Taimiyah itu juga mengatakan wajib, man wajada sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki dan kemudian tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Masya Allah, kita ini sholat biasa seperti sholat setiap hari, kemudian Allah katakan jangan dekat tempat sholat kami. Dan ini adalah untuk kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk lu sampean lu gak korban, bukan. Tapi untuk kita. Apakah kita ini mendapatkan kelapangan itu kan gitu. Nah, karena itu bagi orang yang mendapatkan fala yaqrabanna, karena ini ancaman, maka Abu Hanifah dan Ibnu Taimiyah itu mengatakan itu adalah wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Nah, kemudian yang kedua, karena ini adalah mengenang bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, ketaatan yang luar biasa, maka pantaslah kemudian Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena ujiannya itu luar biasa. Nah, dan di hari korban ini juga merupakan berbagi kebahagiaan di hari raya, karena di Idul Kurban itu adalah yaumu aklin wa syurbin wa dzikrullah. Jadi nggak boleh ketika orang berpuasa, maka di hari itu adalah hari makan dan minum. Hari makan dan minum. Makanya kemudian dimuliakan dengan berbagi makanan, berbagi daging dan sebagainya, yang mungkin sebagian kita, saudara-saudara kita tidak semuanya mendapatkan nikmat itu. Ada saudara-saudara kita yang mungkin jangankan untuk daging, untuk nasi, untuk roti aja sulit kan gitu.
Seperti saudara-saudara kita di Palestina dalam kondisi sekarang ini, untuk air aja sulit, ngantri luar biasa. Maka ketika kemudian ada korban, ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Maka kemudian kita diperintahkan untuk berkorban. Itu salah satu ibadah yang dianjurkan ya di bulan Sangat Zulhijjah. dianjurkan. Jadi ketika kita melihat haji, kalau yang resmi itu kan bisa 40 tahun masa tunggunya ya. Nah, ketika kita belum dipanggil oleh Allah haji itu, berarti salah satu ibadah selain puasa tadi menyembelih hewan kurban itu ya, yang harus kita lakukan sebagai bentuk ketaatan tadi ya. Nah, kalau terkait dengan ini Ustaz, ini masih belum menjurus kepada tema intinya, ini kita masih membedah dulu terkait dengan kurban. Kalau di kondisi saat ini, tentunya kan banyak orang yang punya duit. Tadi Ustaz Taufik menyampaikan bahwa kurban ini salah satu bentuk meneladani Nabi Ibrahim, kemudian juga bentuk kita ketaatan kepada Allah SWT. Syukur kita. Syukur ya. Kalau ada orang yang sudah memiliki rezeki lebih, kemudian tidak melaksanakan kurban di tahun itu, apakah itu menandakan bahwa itu dia tidak mengikuti Nabi Ibrahim, kemudian juga tidak taat kepada Allah SWT? Apakah bisa digambarkan seperti itu juga? Iya, jadi di dalam hadis disebutkan bahwasanya yang hadis tadi itu kan hadis ancaman ya. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat musola kami. Ekstrimnya itu ente kalau setiap hari sholat ya, setiap hari sholat ke masjid tapi nggak punya uang, tapi nggak mau korban, ngapain ente sholat gitu. Ekstrimnya itu gitu, ngapain ente sholat gitu loh. Karena korban, nah ini adalah panggilan hati juga. Karena tidak semua orang itu kemudian tergugah untuk kemudian bisa untuk berkorban. Nah, di sini maka kita dapatkan kadang-kadang ada orang yang secara finansial biasa-biasa aja, tapi di hari korban Masya Allah datang dengan kambing yang besar, datang dengan ikut patungan sapi dan sebagainya. Bukan karena dia itu mampu, tapi ada niat yang kuat, ada azam yang kuat, yang kemudian dia pengen bahwasanya dia pengen korban, dan dia minta kepada Allah, dia janji kepada Allah, ya Allah aku ingin korban ya Allah, aku ingin korban ya Allah, aku ingin korban. Maka hari-harinya pikirannya itu adalah bagaimana mengumpulkan uang untuk korban. Maka dicicil kan gitu ya, dicicil. Maka dia setiap hari umpama mengumpulkan, kalau sehari aja 10.000 kan gitu ya, 10.000. Nah kalau 30 kan berarti 300 kan ya, 300 kali 12 kan sudah 3.600.000 sudah cukup untuk sudah bisa satu sapi patungan atau sudah sapi patungan. Nah, jadi masalahnya sebenarnya korban ini bukan kita ini tidak punya, tapi apakah kita itu punya niat yang kuat untuk kemudian mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah sahabat Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita berkorban, ketika kita memberikan sesuatu, ketika kita berinfak, ketika kita melakukan apapun, maka yakinlah bahwasanya pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa-apa yang kalian infakkan, besar atau kecil, fahuwa yukhlifuh, pasti akan diganti oleh Allah. Abu Hatim ketika nggak punya uang dan kemudian datang waktunya korban, maka Abu Hatim ini pinjam uang. Pinjam uang, sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, benar kamu ini mau pinjam uang untuk korban. Waktu itu karena di sana nggak ada sapi, onta ya, menggiring onta, tentunya onta lebih mahal kan gitu. Kemudian ketika Abu Hatim ditanya seperti itu, maka Abu Hatim hanya mengatakan bahwasanya dalam sebuah ayat disebutkan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Onta-onta yang Allah jadikan untuk korban itu dan termasuk dari syiar-syiar Allah, lakum fiha khair, maka di dalamnya terdapat kebaikan. Artinya ketika orang itu melakukan korban itu insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah kebaikan di akhirat nanti. Tapi Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud kebaikan itu adalah kebaikan dan pahala dan manfaat. Nah,
Abu Hatim mengatakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Lakum fiha khair, karenanya maka diusahakan. Nah, tapi ini nanti kita akan bahas terkait dengan detailnya. Kapan orang itu boleh berhutang untuk korban. Tapi yang ingin saya sampaikan sahabat Al-Falah bahwasanya keinginan untuk korban, kalau kita niat itu kuat, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Alhamdulillah saya datang ke Malang 2005 ya 19 tahun 25 tahunan ya, 20 tahunan. Iya. Alhamdulillah saat saya di Malang, saya setiap tahun selalu berkorban. Ya sesuai dengan kemampuan. Awalnya ya kambing-kambing yang syarat gitu. Ya, awal-awal perdana ya. Ya syarat karena kita waktu itu ya baru kerja dan sebagainya. Jadi saya di sini terus kemudian kuliah, ya kerja, ya keluarga. Tapi kita niat, ya Allah saya ingin berkorban ya Allah. Nah, dan ketika sudah ada niat itu, Allah berikan rezeki itu datang sehingga terkumpul untuk bisa beli hewan kurban. Nah ini sahabat Al-Falah, kalau kita itu punya niat yang kuat untuk korban, insya Allah. Nah ini saya juga mengajarkan kepada anak-anak saya kan gitu ya. Sekarang alhamdulillah di keluarga kami ada 2 kan gitu ya, istri kurban, terus anak-anak sama saya sama ini patungan sapi. Nah ini anak-anak berapa? Ada yang 500. Mereka dari mana yang ngumpulin? Dilatih juga anak-anak. Dilatih. Jadi perlu dilatih bahwasanya untuk berkorban itu perlu dilatih, sebagaimana infak itu juga perlu dilatih gitu. Dan kita sampaikan ke anak-anak, kalau kamu infak ikhlas, insya Allah Allah ganti. Nah ini sahabat, dan kalau Allah ganti maka yudha'af liman yasha, Allah akan ganti dengan yang berlipat-lipat sesuai dengan keikhlasan kita gitu. Berarti kalau kita lihat yang disampaikan Ustaz Taufik tadi itu keren sahabat Al-Falah. Beliau menyampaikan terkait dengan manfaat berkurban itu sangat banyak sekali kalau kita kupas satu-satu saja. Terkait dengan bentuk kecintaan, bahkan tadi Ustaz Taufik menyampaikan bahwa ketika kita lillahi ta'ala berkurban seperti sedekah tadi, Allah pun akan mengganti berlipat-lipat. Yeah. Nah, tapi tadi catatannya ada yang sangat luar biasa Ustaz, yang saya tadi saya garis bawah itu terkait dengan manfaat tadi, itu harus dikuatkan dengan niat tadi. Betul sekali. Dengan niatnya pun juga harus memiliki azam yang kuat, sehingga dengan niat tadi ini Allah menghadirkan taufik pertolongannya. Betul sekali. Jadi nanti Allah memilih kita agar bisa berkurban setiap tahunnya juga Ustaz. Iya. Jadi sahabat Al-Falah, bukan saya berarti kemudian saya mau sombongkan ini udah sekian tahun kurban. Enggak, saya ingin memotivasi diri saya dan sahabat Al-Falah sekalian bahwasanya kalau kita ini korban dan kemudian ikhlas karena Allah kan gitu ya, atau memotivasi, karena kebetulan saya kan ketua yayasan ya, maka bagaimanapun saya sebelum menganjurkan kepada sekolahan saya, ayo korban, nama saya tercatat duluan, padahal saya belum punya uang. Saya belum punya uang itu, tapi insya Allah kan 1 bulan ya. Nah itu Allah mudahkan itu untuk bisa kemudian mencapai itu. Pokoknya nama saya catat dulu. Ya, rezeki minallah. Dicatat dulu. Kita azamkan, kita niatkan, kita mintakan kepada Allah. Nah, itu. Dan alhamdulillah selama ini ya sebelum 2 minggu sebelumnya ya sudah tertutup gitu. Tertutup. Nah, karena kita kalau menganjurkan juga, mengajak juga, tapi kita nggak ada praktek, ini kan masuk kabura maqtan ini. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, ini maka saya pertama, saya keluarga saya, kemudian yayasan-yayasan saya ajak untuk kemudian berkorban, dan insya Allah diganti oleh Allah, dan lakum fiha khair, insya Allah banyak kebaikan. Allah mudahkan urusan-urusannya dan sebagainya gitu. Ya Ustaz, saya yakin semoga aja sore hari ini banyak sahabat Al-Falah yang tergerak juga, karena masih ada waktu 10 Zulhijjah, kemudian ada tasrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Tentunya masih ada niat, azam, ikhtiar, sehingga nantinya di tahun ini sahabat Al-Falah juga banyak yang bisa berkurban. Nah, kalau terkait dengan saat ini, kita masuk pada tema intinya terkait dengan agenda ngapain sih ini sih. Jadi tema yang kita angkat ini terkait dengan
belum bayar hutang tapi ingin berkurban, Ustaz. Yeah. Karena kalau tema-tema terkait dengan kurban dulu atau akikah dulu itu kan sudah banyak yang diangkat. Iya. Nah, saat ini kalau kita lihat di haji ada talangan haji juga. Nah, saya yakin banyak sahabat Al-Falah itu yang menginginkan juga berkurban juga, Ustaz, di tahun ini. Nah, terkait dengan tema yang lagi kita angkat ini, Ustaz. Di haji ada talangan, ada duluan, umroh pun juga ada talangan. Nah, kalau kurban ini terkait dengan kurban, apakah juga bisa, Ustaz, kita berhutang dulu, Ustaz? Iya. Sahabat Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab hutang ini ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, orang itu memang punya hutang, tapi pengen korban. Jadi punya hutang ini. Dan saya kira kita ini hampir semuanya punya hutang ini. Hutang, ya. Hanya sedikit hanya orang-orang yang dirahmati Allah yang nggak punya hutang ini. Kalau orang itu punya hutang dan hutangnya itu besar gitu ya, hutangnya itu besar, kemudian ingin korban, maka al-afdal wal aula, yang lebih utama itu adalah membayar hutangnya dulu. Membayar hutangnya dulu ya? Iya, karena bayar hutang itu adalah kewajiban. Dan memerdekakan dirinya dari hisab nanti. Karena hutang ini berbahaya, sahabat Al-Falah. Hutang ini kalau sampai tidak terbayarkan, ketika ada orang meninggal, sahabat meninggal, Rasulullah kemudian bertanya, apakah dia punya hutang? Ada ya Rasulullah. Sholatnya dia, aku nggak mau nyolati. Ini kan bahaya ini. Nah, jangan kita kemudian mengedepankan kurban, tapi sementara kita punya hutang tanggungan kepada orang lain. Dan ini adalah bukan sebuah kebaikan, tapi itu adalah kezaliman. Al-mutil itu zulmun, menunda-nunda bayar hutang. Sebenarnya uangnya ada tapi dibuat kurban. Nah, ini kezaliman. Kenapa? Karena boleh jadi orang yang menghutangi itu pengen, atau dia pengen korban juga, tapi uangnya yang dipinjam orang lain dan sebagainya. Nah, ini maka sahabat Al-Falah, membayar hutang itu lebih utama daripada berkorban secara umum seperti itu. Nah, yang kedua orang itu mampu, tapi pada saat itu nggak punya uang, atau dia punya gaji, tapi gajinya masih di akhir bulan, kan gitu ya. Gaji tapi gajinya masih di akhir bulan. Nah, menurut ini gajinya itu insya Allah bisa untuk berkorban. Nah, cuma saat itu belum bisa terbayarkan. Nah, maka dalam kondisi yang seperti ini boleh. Berarti uangnya sudah ada di belakang, gajinya tadi. Ya. Saya sudah ada maksudnya kepastian nantinya ya. Ya, cukup gitu ya, cukup. Jadi atau untuk lebih umpama seandainya dia berhutang terus kemudian dia punya jaminan, seandainya saya nggak bisa bayar, ini jaminannya. Nah, ini boleh seperti ini, karena sebenarnya dia tuh orang mampu. Tapi sedang tidak ada rezekinya di situ waktu itu, kan gitu. Nah, jadi yang seperti ini sahabat Al-Falah, dia saat itu nggak punya uang tapi sebenarnya mampu dia, dan dengan dia punya keyakinan dengan gajinya yang setiap bulan, dengan bisnisnya, insya Allah saya bisa bayar dan ada jaminan. Nah, maka yang seperti ini boleh. Jadi saya tidak mengatakan jadi boleh dan lebih utama. Boleh dan lebih utama gitu. Nah, tapi kalau orang yang nggak punya hutang atau orang yang punya kemampuan, maka sangat dianjurkan, karena di antara manfaat kurban itu luar biasa ya, termasuk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan di hari itu. Dan ada hadis yang luar biasa disebutkan, innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, rambut-rambutnya, kuku-kukunya. Pertanyaannya, ini kita makan nggak? Enggak kan? Iya. Tak kita makan. Tapi dia datang nanti itu bersaksi, ya Allah, orang ini telah kurban, ya Allah.
Wa innad dama la yaqa minallahi bimakanin qabla ayyaqa al-ardi. Sesungguhnya darahnya itu akan sampai kepada Allah pada satu tempat sebelum darahnya itu menetes ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka perbaikilah cara kalian berkorban. Jadi subhanallah, ini amalan yang langsung sampai kepada Allah, tapi niatnya harus ikhlas. Harus ikhlas, menjaga niat. Karena kadang-kadang korban ini kadang-kadang muncul gitu ya. Kambingmu cilik, kambingmu sapimu kecil kan gitu. Ini sapiku lemosin kan gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini jadi kalau punya hutang, sekiranya hutangnya itu dia kondisi yang ketiga adalah dia punya hutang tapi hutangnya masih temponya panjang. Temponya panjang, seperti cicilan motor kan gitu ya. Temponya panjang dan insya Allah dia bisa bayar karena ada waktu-waktunya tersendiri. Nah, seperti ini boleh kemudian orang itu mendapat talangan untuk kemudian berkorban karena sebenarnya dia bisa membayarnya. Berarti harus melihat kondisi-kondisi dulu ya. Kondisi-kondisi dulu. Kita mau berhutang, tadi kalau yang di awal tadi Ustaz Taufik menyampaikan bahwa kita ambil dulu kalau misalnya kita punya hutang, sebelum berkorban kita lunasi dulu hutang-hutang kita. Itu lebih utama. Lebih utama dan kewajiban kita membayar hutang itu baru berkorban nanti dengan skema yang lain. Atau kalau skema yang tadi kondisi yang kedua, ketika bahasanya di akhir bulan kita sudah mendapatkan gaji, ada dana kepastian ini, kita nitip nama dulu kepada masjid atau kepada YDSF untuk berkorban, kemudian ketika gaji dicairkan boleh kalau sudah ada ininya. Boleh. Okay. Boleh itu. Karena insya Allah karena dia punya uang tapi belum turun, belum cair. Nah, atau yang ketiga, hutangnya dia punya hutang tapi hutangnya temponya panjang. Gitu, temponya panjang yang secara perkiraan manusia insya Allah bisa bayar, tidak membebani. Nah, kemudian dia bisa berkorban. Karena sebenarnya kalau kita perhatikan teman-teman kita ini ya banyak hutang juga, hutang rumah, hutang ini. Dan sekali mereka bayar rumah itu jauh lebih besar daripada kurban. Gitu. Makanya ini alasannya saya lagi punya hutang. Lo bayar rumahmu ini lo lebih besar daripada kurban. Masa cicilannya 4 juta, kurban 3 juta nggak bisa. Nah, padahal dia juga punya passive income dan lain-lain. Berarti harus punya manajemen ya. Karena bayar rumah aja misalnya 1 bulan 3 juta 4 juta kita mampu. Bisa. Terkait dengan kurban misalnya 1 domba kalau dia DSF ini 2,7, nah itu kan sangat bisa. Insya Allah bisa, insya Allah. Malah harusnya tidak usah hutang, malah bisa bayar rumah, bisa berkurban juga. Karena khawatirnya kalau sahabat Al-Falah tadi itu, saya punya banyak hutang nih, sudah saya tiap tahunnya tidak berkurban. Malah kan juga eman-eman, melewatkan terkait dengan manfaat berkurban yang tadi Ustaz Taufik tadi ceritakan tadi itu. Malah kan juga banyak melewatkan amalan-amalan yang saya dianjurkan di bulan Zulhijjah ini, Ustaz ya. Nah, sahabat Al-Falah. Nanti kalau misalnya sahabat Al-Falah ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di chat aja di IG. Nanti insya Allah saya bacakan terkait dengan tema, terkait dengan kurban. Karena tema yang kita angkat hari ini adalah terkait dengan belum bayar hutang tapi ingin berkurban. Jadi Ustaz Taufik di awal sudah menyampaikan terkait dengan esensi berkurban. Kemudian yang kedua, ketika kita punya hutang boleh tidak berkurban, bagaimana kondisi-kondisi yang menyebabkan kita harus bisa berkurban, karena manfaat berkurban itu sangat luar biasa. Sebelum saya lanjut, Ustaz Taufik izinkan, ini YDSF juga terus mengajak para sahabat Al-Falah untuk bisa berkurban melalui Lembaga Amil Zakat Nasional YDSF. YDSF ini alhamdulillahnya Ustaz Taufik, kita sudah aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Masya Allah. Jadi sudah diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Basnas RI, sehingga berkurban lewat YDSF insya Allah aman. Apalagi terkait dengan kurban di YDSF ini kita memiliki tema ekspedisi kurban, hadirkan kebahagiaan di setiap perjalanan. Karena kita menemukan beberapa pelosok di daerah pelosok yang masih membutuhkan support penyembelihan hewan kurban di sana. Nah, sebagai syiar Islam, sebagai syiar kurban, YDSF setiap momentum Zulhijjah kita mengajak para sahabat Al-Falah
Semoga saja nantinya sahabat Al-Falah manfaatkan kerjasama dengan YDSF, tadi dikuatkan oleh Ustaz Taufik, jangan sampai kita melewatkan manfaat berkurban. Nah, terkait dengan hewan program kurban di YDSF ini, nanti Ustaz Taufik nanti ini sekalian saya sampaikan juga terkait dengan program hewan kurban domba. Kita ada 29 sampai 38 kilo yang kita siapkan secara nasional, YDSF secara nasional ada 2,7 juta. Nah, 2.775.000. Kemudian kalau sapi utuh ini beratnya 290 karena kita memang menjaga kualitas. Kemudian kita menjaga bobot hewan kurban, kita pantau, kita supervisi. Itu harga sapi yang kita sampaikan kepada masyarakat sahabat Al-Falah nantinya ada 19.985.000. Kemudian kalau mau sapi patungan, nah ini silakan sahabat Al-Falah bisa mengajak 7 orang. Masih ada waktu untuk bisa berkurban di injury time menuju 10 Zulhijjah, menuju hari tasrik nantinya. Masih ada niat, masih ada doa, masih ada ikhtiar yang bisa kita lakukan sehingga nantinya bisa berkurban. Nah, kalau sapi patungan di angka 2,8 juta. Nah, silakan nantinya sahabat Al-Falah bisa melihat lebih lanjut informasi kurban di YDSF Malang. Nanti silakan YDSF_peduli, di situ sudah ada informasinya panjang kali lebar. Langsung saja hubungi terkait dengan CS kita atau Japri di IG, itu insya Allah akan ada CS yang akan menindaklanjuti sahabat Al-Falah yang akan berkurban melalui YDSF Malang. Nah, saya lanjutkan lagi Ustaz Taufik terkait dengan kurban ya. Tadi menarik karena saya yakin banyak sahabat Al-Falah ini yang bisa berkurban. Nah, kalau saya lihat Ustaz Taufik tadi kan kalau kita bicara pinjaman hutang, itu kan saat ini kan ada namanya fenomenal pinjaman online. Pinjaman online. Kalau misalnya nanti ada sebuah masyarakat atau sahabat Al-Falah yang berkurban kemudian menggunakan pinjaman online, itu kalau secara fikihnya atau secara ilmunya seperti apa? Jadi kalau secara umum pinjaman tadi kan kondisional, artinya kalau memang kondisinya memang dia mampu untuk bayar, hukumnya kan boleh kan gitu ya. Nah sekarang masalahnya gimana terkait dengan pinjaman online itu kan gitu. Nah maka secara umum sahabat Al-Falah bahwasanya selama di situ tidak ada unsur ribanya, maka boleh-boleh saja. Tapi masalahnya ada nggak pinjaman online yang tidak ada ribanya kan gitu. Artinya kita ini berbuat baik, caranya juga harus baik gitu loh. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tapi Allah juga menerima dari yang baik. Jangan kita ini mau sedekah dari yang haram kan gitu ya. Nah, karena pada dasarnya korban itu selain bentuk taqarrub kita ilallah, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, korban itu juga termasuk bagian dari sedekah kan. Kulu waddakhiru, makanlah dan simpanlah dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kan gitu. Nah, ketika bagikan dengan orang-orang di sekitar, ini adalah bagian daripada sedekah kan gitu, yang manfaatnya hablum minan nas dan sebagainya. Nah, ini jadi kalaupun itu pinjaman yang bebas dari unsur riba. Kan gitu ya. Jadi kalau ada Bang Toye, Bang Fandi, Bang lain kan masih banyak yang saya boleh kan ini ya. Nah, ada orang yang mungkin kalau ngasih pinjaman ya udah selonggarnya kamu bayar kan gitu ya. Ada juga yang seperti itu kan gitu ya. Nah, kenapa sih harus kemudian pinjam dengan cara yang dalam tanda kutip kalau nggak haram ya syubhat kan gitu ya. Nah, makanya innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tapi juga menerima dari yang baik. Kita itu niatnya baik, kenapa dalam caranya tidak baik kan gitu. Nah, ini cara juga perlu, sama dengan haji juga. Haji itu adalah amal kebaikan kan gitu ya. Maka caranya, cara mendapatkannya, cara bayar UNH-nya dan lain-lainnya juga harus baik dari yang halal kan gitu. Nah, dan memang perlunya keikhlasan, niat, itulah yang mendorong dan menguatkan seorang itu untuk korban kan gitu ya. Apalagi kadang-kadang tapi sahabat Al-Falah kalau itu adalah sebuah
hal yang dinadarkan kan gitu ya. Kan ada yang korban nadar kan gitu. Nanti kalau saya diterima P3K saya diterima ini, saya akan kurban tahun ini. Nah, kalau itu sudah dinadarkan seperti itu, maka hukumnya tidak lagi sunnah muakkadah. Qadarullah diterima dan sudah masuk kan gitu ya. Ini kan bulan ini masuk semua yang P3K kan gitu. Nah, itu maka ya dikerjakan. Karena nadar tadi. Nadar, jadi insya Allah gajinya nanti cukup itu untuk ini. Gaji bulan saya pertama untuk korban kan gitu. Nah, boleh gitu. Jadi kalau tadi ada nadar ini bahasanya ada yang nakut-nakutin. Nakut-nakutin sehingga ada sebuah penggerakan, saya harus bisa berkurban itu. Iya, tapi sebaiknya orang itu tidak bernadar, karena orang yang nadar itu orang yang bakhil. Karena untuk melakukan sebuah kebaikan dia harus dipaksa kan gitu. Dipaksa. Ya. Dipaksa. Ya Allah, kalau kau beri ini, ya Allah aku akan melakukan ini kan itu. Kalau nggak diberi berarti nggak melakukan. Nah itu. Nah, makanya orang yang nadar itu termasuk orang yang bakhil. Tapi kalau orang itu sudah bernadar, maka wajib dikerjakan, dan korbannya menjadi wajib gitu hukumnya, harus dikerjakan kalau sudah mendapatkan nikmatnya. Kalau kurban dengan pinjaman online tadi harus ada garis bawahnya tadi itu ya. Ya. Kalau tidak sampai riba, ya, mending cari yang aman-aman tadi ya. Cari yang aman. Karena kita melakukan amal kurban yang baik, jangan sampai terkotori dengan hal yang tidak baik tadi itu. Betul. Makanya sahabat Al-Falah, YDSF melalui program Ngapensi ini Ustaz, kita ingin menyampaikan kepada ilmu kepada sahabat Al-Falah. Karena yang namanya kita ini kan harus sering ngaji ya, harus sering ngaji. Ketika kita sering ngaji, dapat tambahan ilmu lagi sehingga kita paham, dan ketika kita paham, melakukan amal kebaikan itu menjadi benar. Nah, walaupun berkurban setiap tahun sudah kita laksanakan, nah tentunya ilmu juga harus terus kita perbarui. Nah, tentunya tadi itu juga beberapa hal yang harus kita pahami sahabat Al-Falah. Jangan sampai ketika kita melakukan berkurban pinjaman online yang saat ini lagi viral, lagi ada kemudahan-kemudahan. Jangan sampai karena ada kemudahan, ada fasilitas kemudahan itu kita menggunakan tapi salah. Nah, salah kan juga eman-eman juga. Maunya kita berniat baik, beramal baik, tapi jalannya salah. Nah, nanti insya Allah Ustaz, mohon doanya YDSF agar bisa istiqomah untuk program Ngapain Sih ini. Ngobrolin apapun yang menginspirasi. Masya Allah. Semoga luar nanti biasa. Banyak sahabat Al-Falah yang juga terinspirasi, dapat ilmu, kemudian bismillah, semoga aja Allah memberikan taufik dan bisa kita amalkan nantinya ya, bismillah. Nah, Ustaz, balik lagi terkait dengan tema yang lagi kita sampaikan di sore hari ini ya, terkait dengan hutang dan berkurban, Ustaz. Misalnya nih, saya sudah niat ingin berkurban. Nah, satu sisi saya masih punya hutang. Nah, sampai taslik sudah terkait dengan sudah ikhtiar, ternyata Allah belum memberikan rezeki kepada saya misalnya. Nah, ini ada amalan apa yang bisa kita laksanakan sehingga Zulhijjah ini tetap bisa kita dapatkan manfaatnya, Ustaz. Kurban juga kita mau berkurban, ternyata kita masih punya hutang. Kemudian kita juga sudah ikhtiar, ternyata masih belum bisa dapat satu domba atau satu sapi patungan satu utuh nih. Nah, biar kita bisa mengoptimalkan di bulan Zulhijjah ini, barangkali ada sebuah masukan-masukan. Iya. Sahabat Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, korban ini kan bagi orang yang mampu kan gitu ya. Tapi mampu itu kan relatif kan gitu ya. Mampu itu tidak harus kaya kan gitu. Pemulung aja bisa gitu, berarti kan mampu, berarti ukurannya itu adalah bisa kemudian dia berkorban, dan itu dengan usaha yang apapun yang halal kan gitu ya. Usaha yang halal. Nah, ketika kita sudah berniat, berazam, terus kemudian kalau Allah belum memberikan, insya Allah ma'jurun biniyatihi, orang itu insya Allah dapat pahala dengan niatnya. Kalau orang itu ikhlas, benar-benar minta kepada Allah, pengen korban kan gitu ya, dan tulus, nah, maka insya Allah akan berikan pahala orang itu berkorban meskipun tidak, dengan syarat benar-benar dia itu karena di dalam perang Tabuk ya, di dalam perang Tabuk, Ghazwatul Tabuk itu ada sahabat-sahabat yang tidak bisa berangkat karena nggak punya uang.
nggak punya uang. Maka kemudian dia menangis, dia datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah pun minta maaf tidak bisa memberangkatkan karena nggak ada uang juga kan gitu. Nah, kemudian orang itu malam itu nangis, dia minta kepada Allah, ya Allah jadikan tangisanku ini ya Allah, ini sebagai bukti kesungguhanku bahwasanya aku akan berangkat ya Allah, tapi nggak ada. Maka kemudian besok disampaikan oleh Rasul bahwasanya ada sekelompok orang di Madinah ini, mereka tidak berangkat, tidak pergi, tidak menyeberangi lembah, tidak melewati gurun, tapi mereka mendapatkan pahala yang sama. Masalahnya adalah karena orang ini tulus, ikhlas, niat ingin berangkat ke Tabuk. Nah, sama sahabat Al-Falah, ketika kita niat insya Allah dan niatnya itu benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin taqarrub kepada Allah, Allah akan berikan pahala. Nah, terus gimana lagi? Apalagi amal lagi yang, nah kalau kita tidak bisa berkorban, maka kita juga berpartisipasi, ya, berpartisipasi dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang yang berkorban. Aku nggak bisa korban, tapi aku bantu merawatkan kambingnya, aku nyiapkan tempatnya. Artinya orang yang berpartisipasi itu ya insya Allah Allah berikan pahala. Nah, besar kecilnya Allah yang ini kan ya, sesuai dengan ini. Tapi paling nggak partisipasi dia, ya kamu nggak bisa ini, nggak apa-apa, nanti saya yang belikan, saya ini kan. Padahal uangnya orang, tapi dia amanah, dia amanah, partisipasi, kemudian dia amanah, maka Allah berikan pahala yang sama. Nah ini di sahabat Al-Falah, ketika kita tidak bisa maka kita membantu dengan yang kita bisa. Nah, apakah membantu pengadaannya, membantu menginformasikannya, membantu ini, kita juga insya Allah dapat pahala yang sama. Jadi mustarakun fil ajr, ikut partisipasi, ikut serta dalam pahala itu. Berarti partisipasi tadi, misalnya saya nih, karena saya masih belum bisa berkurban, saya sedekah bisa ke YDSF, sehingga nantinya sedekah ini untuk biaya operasional event kurban misalnya. Boleh, ya. Termasuk latihan korban. Sekolah-sekolah itu banyak. Ya, jadi kan korban ini kan kalau kambing boleh untuk satu keluarga kan gitu ya. Okay. Nah ini kalau mungkin sahabat Al-Falah mungkin kalau nggak bisa per orang ya nggak apa-apa, per keluarga patungan kayak gitu ya. Kayak tadi saya contohkan dengan anak saya kan gitu ya. Nah nanti anak saya berapa saya yang nambahi kan gitu. Tapi intinya kan melatih kan gitu ya, melatih anak. Nah nggak apa-apa. Nah kemudian atau mungkin latihan korban, berpartisipasi, meskipun tidak ada ulama yang mengatakan ini dianggap korban kan gitu ya. Tapi ya ini caranya supaya bisa dianggap korban adalah dinamakan satu orang kan gitu. Satu orang, tapi uangnya meskipun partisipasi kan gitu ya. Tapi paling tidak latihan untuk korban, insya Allah tahun depanan gitu ya. Nah, atau punya niatan mulai sekarang ngumpulin, atau setelah korban nanti saya insya Allah niat korban, setiap hari saya ngumpulin sekian kan gitu. Nah ini dengan azam, kekuatan niat itu insya Allah Allah mudahkan untuk terkumpul uang itu. Nah ini masalahnya kita ini kadang-kadang kurang kuat azam kita untuk niatnya itu kurang kuat. Niatnya hanya di bibir aja, tapi azamnya, ikhtiarnya. Iya, kayak seorang yang pasca perang Khaybar, ketika mau diberi ghanimah oleh Rasulullah, maka orang itu mengatakan dengan kata-kata yang cukup kasar, bilang kepada Muhammad, bukan kepada Nabi, bilang kepada Muhammad, saya berperang bukan untuk ini, tapi saya berperang supaya ada panah yang menancap dari leher kananku tembus ke leher kiri. Maka pada perang berikutnya, kemudian ketika habis perang, dikumpulkan yang orang-orang yang gugur di medan perang, maka ditemukan salah seorang sahabat yang ditemukan ada panah yang menancap dari leher kanan ke leher kiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, adzalikahu, apakah ini dulu orang mengatakan pengen supaya terkena panah? Iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, shadaqa ma'allah wa shadaqallahu ma'ahu. Dia jujur kepada Allah, Allah pun realisasikan apa yang dia inginkan.
Jadi sahabat Al-Falah, kalau kita itu jujur kepada Allah, permintaan kita, insya Allah ya Allah pengen korban ya Allah, pengen korban ya Allah, Allah realisasikan. Kabulkan, wujudkan. Allah kabulkan, Allah wujudkan. Sebagaimana orang Badui tadi ya, pengen supaya kena anak panah, dan Allah kabulkan. Karena apa? Niatnya jujur benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini di sahabat Al-Falah memang niat ini penting sekali, dan niat itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Meskipun sama-sama korbannya, ini besar ini kecil, tapi yang ini benar-benar ikhlas karena ini ada campuran pencitraan dan sebagainya. Campuran pencitraan. Korban sekian besaran itu ya. Korban di mana-mana. Nah ini perlu dijaga niatnya memang. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah-darahnya, daging-dagingnya itu kepada Allah, tapi yang sampai itu adalah ketakwaan. Nah, takwa ini berasal dari hati, dan hati itu dipenuhi dengan niat. Berarti dari hati, kemudian niat, kemudian azam harus diinikan ya. Nah, kemudian dibarengi dengan usaha. Dibarengi dengan usaha. Karena niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinun bil amal. Menginginkan sesuatu diikuti dengan aksi. Jadi ketika kita punya keinginan, sudah niat, diikuti dengan ikhtiar semaksimal. Ikhtiar, nabungkah apa itu namanya ikhtiar, aksi. Nah, kalau sudah ini kok belum terkumpul, Allah berikan pahala yang sama. Sama seperti orang haji kan, sudah bayar ONH, nggak berangkat, qadar Allah meninggal kan gitu. Nah, maka Allah berikan pahala haji karena dia sudah niat. Nah, ini sahabat Al-Falah pentingnya untuk kita niat, dan niat itu bukan hanya sekedar angan-angan. Tapi ya Allah pengen korban ya Allah, tapi nggak ada usahanya, itu lintasan. Lintasan pikiran. Tapi kalau ada usahanya, nabung, kemudian nyelengi atau ini insya Allah benar-benar niat, dan itulah yang kemudian Allah berikan pahala di situ. Jadi banyak inspirasi para sahabat Al-Falah apa yang disampaikan Ustadz Taufik tadi, mulai awal sampai saat ini. Apalagi tema yang kita angkat ini juga melihat kondisi saat ini. Makanya YDSF Malang ini mengangkat tema ini agar para sahabat Al-Falah juga memiliki sebuah kepahaman, Ustaz. Ingin berkurban tapi jangan salah langkah. Makanya kita ingin mengangkat tema terkait dengan ketika kita punya hutang ini seperti apa konsepnya berkurban. Tadi Ustaz Taufik juga sudah menjelaskan panjang kali lebar, melihat kondisi dulu. Kemudian melihat kondisi dulu, kalau misalnya kita punya hutang tanggungan, kita seyogyanya melunasi hutang itu dulu, baru berkurban, tapi tetap dengan menyiapkan ikhtiar, menabung kurban dan sebagainya, sehingga setiap tahunnya bisa berkurban. Nah, tapi kalau misalnya para sahabat Al-Falah, tadi Ustaz Taufik juga sudah menyampaikan, kalau misalnya ada uang gaji misalnya dibayarkan di akhir bulan, kita ingin berkurban, nah itu bisa juga, bisa, karena kondisinya beda. Nah, yang perlu dihati-hati adalah kalau kita ingin berkurban, kemudian melalui pinjaman online, dan itu ada ribanya, ya itu yang harus dihindari Ustaz Taufik ya. Betul sekali. Makanya sahabat Al-Falah, inilah pentingnya sekali lagi kita ngaji, kita ngilmu. Nah, kurban, walaupun setiap tahun ibadah ini sudah kita lakukan, tentunya kita pun juga harus mengupgrade ilmu kita, pemahaman. Nah, nanti insya Allah simak terus sahabat Al-Falah di DSF_peduli. Insya Allah agenda ini akan rutin kita laksanakan. Nah, terkait dengan ngapain sih, ngobrolin apapun yang menginspirasi. Karena dari DSF Malang kita pinginnya banyak sahabat Al-Falah yang terinspirasi atas ilmu-ilmu kekinian, atas ilmu-ilmu yang saat ini sedang kita laksanakan. Nah, yang kita ambil sore hari ini adalah terkait dengan kurban. Nah, Ustaz, menjelang akhir, bisa Anda disampaikan kepada sahabat Al-Falah. Tadi Ustaz Taufik di awal menyampaikan bahwa mulai tahun 2005 sudah melaksanakan aktivitas kurban bahkan sampai sekarang. Nah, itu kiat-kiatnya itu seperti apa, Ustaz? Apakah ada tabungan kurban, menabung setiap bulannya, kemudian nanti ketika mendekati kurban ini tinggal nambah berapa, atau ada kiat khusus yang lainnya sehingga sahabat Al-Falah nantinya semakin terinspirasi. Nah, semakin terinspirasi pengalaman dari Ustaz Taufik, apa yang sudah dilakukan oleh Ustaz Taufik, sehingga nantinya sahabat Al-Falah setiap tahun bisa berkurban, Ustaz. Iya.
sahabat Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang berkorban ini butuh tahapan, ya, niat, usaha, nah kemudian diwujudkan dengan langkah-langkah. Nah, pertama, sahabat Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang Anda mampu. Mulai dari Anda yang jadi umpama sekarang kalau saya tadi itu saya mengawalnya dari kambing yang cukup syarat. Cukup syarat artinya ada, kalau kita itu mau niat kurban, ini saya uangnya cuma segini nih, tapi saya pingin kurban kan gitu ya. Ya mau nambah ini ya nggak ada lagi kan gitu ya. Nah maka cari yang kurban yang cukup syarat nih gitu loh. Artinya tentunya harganya terjangkau dengan kantong kita kan gitu ya. Nah kemudian meskipun berkorban itu dengan yang termahal yang kita miliki, dengan yang terbaik yang kita miliki. Nah tapi kalau ya itu kan sudah terbaik, itu yang kita miliki ya sudah, ya itu yang paling kita bisa kan gitu ya. Nah itu awali seperti itu, kemudian meningkat. Nah ini terus kemudian yakinlah bahwasanya insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Saya punya pengalaman ketika saya dalam tanda kutip saya di Malang kuliah, saya nafkah keluarga, saya juga memberi kepada orang tua, saya juga memberi beasiswa atau untuk adik saya yang tinggal di Malang, kuliahnya saya tanggung. Punya tanggungan juga ya? Ya punya tanggungan. Nah tapi subhanallah ketika kita itu niatkan, ya Allah ini adik saya, ya Allah nggak ada yang menafkahinya kecuali saya, ya Allah ini keluarga saya. Pertama saya sampaikan ke istri saya, punya tanggungan ini, saya punya tanggungan ini. Istri alhamdulillah menerima. Artinya gaji kita itu dibagi banyak Pak. Dibagi banyak gitu. Nah itu insya Allah subhanallah rezeki itu ngalir. Nah boleh jadi sahabat Al-Falah, ini adalah rezeki adik saya, ini adalah rezeki ibu saya, ini adalah rezeki anak saya hanya kerannya saja. Pakai kerannya aja, airnya. Kerannya. Kenapa? Nah karena kita itu membiayai orang lain, karena kita punya niat baik, karena kita ini, nah insya Allah rezeki itu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika adik saya ini sudah selesai kuliah, rezeki saya ya cukup. Nah ini kalau kita balik lagi kepada kondisi awal. Nah jadi boleh jadi, nah ini jadi rezeki itu min haitsu la yahtasib kan gitu ya, dan rezeki itu Allah yang ngatur. Nah korban itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau kita berinfak, kita sedekah, kita berkorban, pasti diganti Allah. Itu yang harus ada, kita yakin. Masalahnya seberapa tingkat keyakinan kita. Kalau tingkatan keyakinan kita insya Allah 100%, sebesar itulah Allah akan memberikan. Tapi kalau kita masih setengah-setengah dengan Allah, Allah juga setengah-setengah dengan kita. Maka penting keyakinan itu, yang tidak mampu menjadi mampu, yang sakit menjadi kuat karena sebuah keyakinan bahwasanya Allah akan menolong kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ya Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas pencerahannya. Semoga saja terkait dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini, Ustaz Taufik, belum bayar hutang tapi ingin berkurban, nanti banyak sahabat Al-Falah yang tercerahkan. Kemudian tadi juga sudah disampaikan di awalan tadi, sahabat Al-Falah juga sudah mendengarkan terkait dengan hikmah berkurban, kemudian manfaat berkurban. Ustaz Taufik tadi sudah menyampaikan, menjelaskan, tentunya harus kita rasakan agar waktu-waktu injury time ini niat kita kuatkan, sahabat Al-Falah. Keyakinan kita harus kita tumbuhkan, minta lagi kepada Allah SWT. Kita bebel sajadah ya. Setiap malam itu di sholat tahajud itu kita minta doa sama Allah agar Allah memberikan sebuah rezeki yang di luar dugaan kita sebagai manusia. Agar waktu injury time ini, sahabat Al-Falah, nanti kita bisa berkurban. Ayo kita bisa berkurban. Karena kita upayakan sebagai seorang muslim ini kita bisa berkurban. Kemudian kita bisa mengajak keluarga kita juga, melatih juga. Nanti Ustaz Taufik juga sudah membeberkan pengalamannya bagaimana 2005
Ustadz Taufik, kemudian istrinya pun juga diajak, anak-anaknya pun juga diajak, sehingga setiap tahun bismillah beliau juga bisa berkurban. Insya Allah menginspirasi sahabat Al-Falah semuanya. Nah, kemudian akhir tadi juga ditutup terkait dengan pengalaman, tips dan trik agar kita semuanya bisa berkurban setiap tahun. Jadi insya Allah itu sahabat Al-Falah terkait dengan agenda ngapain sih dari YDSF Malang, ngobrolin apapun yang menginspirasi. Kita nyampaikan terima kasih banyak Ustadz Taufik Sama-sama. atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada sahabat Al-Falah semuanya pada sore hari ini. Semoga saja menjadi amal jariah Amin, pada Ustadz amin, Taufik. amin. Dan kita tunggu sahabat Al-Falah semuanya terkait dengan berkurban bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Malang. Jadi masih ada waktu, sekarang sudah 4 Zulhijjah, masih ada tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, masih ada hari tasrik. Nah, masih ada keyakinan harus kita kuatkan, ikhtiar kita maksimalkan, doa-doa kita kuatkan agar nama kita dipilih oleh Allah SWT ikut berkurban bersama Lembaga Amil Zakat Nasional YDSF. Simak terus YDSF_peduli. Kalau mau berkurban, di situ banyak informasinya. Mau sedekah, di situ juga ada. Mau ikut aktivitas zakat wakaf di YDSF Malang, insya Allah ada semuanya. Nah, termasuk kurban ini jangan sampai dilewatkan. Harga program kurban juga sudah ada di sana. Mau ikut tabungan kurban, nah, langsung aja chat di adminnya IG YDSF Peduli. Nah, ikut aja tabungan kurban untuk menyiapkan di tahun 2025, tahun 1446 Hijriah nantinya. Sekali lagi kami nyampaikan terima kasih kepada sahabat Al-Falah semuanya yang sudah menyimak obrolan kita bersama Ustadz Taufik terkait dengan kurban, bayar hutang dulu atau kurban dulu. Sudah dikupas tuntas oleh Ustadz Taufik. Kita sekali lagi nyampaikan kepada Ustadz Taufik terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Insya Allah. Kita tutup aktivitas ngobrolin apapun yang menginspirasi dengan bacaan istighfar, hamdah dan Astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.